Napoli resmi perpanjang kontrak dari Osimhen. Napoli mendapatkan kartu Natal spesial dari Victor Osimhen. Striker asal Nigeria tersebut resmi memperpanjang kontraknya bersama Partenope hingga tahun 2026. Diandang kembali football Italia, Osimhen akan dipagari dengan klausul pelepasan senilai 120 hingga 130 juta euro. Osimhen juga akan menerima kenaikan gaji bersih sebesar 10 juta euro per musim, seolah menjadi penegas betapa krusialnya peran sang pemain untuk Napoli. Elgif Elmas resmi bergabung dengan RB Leipzig. Gelandang SSC Napoli Elgif Elmas dilaporkan telah menjalani tes medis bersama RB Leipzig jelang kepindahan senilai 25 juta euro pada bursa transfer musim dingin mendatang. Hal senada juga dilaporkan oleh Fabrizio Romano, di mana Elgif akan ditransfer secara permanen oleh RB Leipzig. Menurut Presiden Napoli Gianni Aurelio De Laurentiis, transfer dari Elmas terjadi karena sang pemain asal Makedonia Utara tersebut menginginkan lebih banyak waktu untuk bermain. Sementara bersama Partenope, ia jarang mendapatkan kesempatan untuk bermain. Mainz resmi permanenkan status dari Jens Schmidt sebagai pelatih. PSV Mainz 05 resmi mempermanenkan status dari Jens Schmidt sebagai pelatih tim sampai tahun 2026 mendatang. Keputusan ini diambil manajemen Mainz usai hasil positif yang ditunjukkan oleh sang pelatih selama menjadi pelatih sementara. Schmidt ditunjuk sebagai pelatih sementara Mainz sejak 3 November lalu, menggantikan Bo Svensson yang meninggalkan klub karena gagal membawa Mainz keluar dari keterpurukan. Target Allegri masih bawa Juventus raih tiket Liga Champions. Max Allegri menegaskan targetnya tetap sama, yakni membawa Juventus ke Liga Champions di musim depan. Targetnya tak berubah meski Bianconeri di posisi kedua klasemen sementara. Situasi di klasemen itu tentu memunculkan optimisme dari para pemain Juventus bahwa mereka bakal mampu meraih Scudetto di musim ini. Namun pelatih Juventus yakni Max Allegri justru enggan punya pola pikir yang sama dengan para pemainnya tersebut. Barcelona terancam hukuman larangan main di Liga Champions. Barcelona kabarnya terancam tak bisa bermain di Liga Champions di tahun depan. Hostels diklaim melanggar peraturan dari keuangan UEFA. Surat kabar Jerman yakni Der Welt menerbitkan investigasi perihal dugaan pelanggaran milik Barcelona. Blaugrana dituding tak mengganti jumlah pengeluaran dengan pendapatan yang sesuai. Barcelona memang sedang dilanda krisis ekonomi sejak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang lalu. Klub asal Catalunya itu bahkan masih punya tunggakan senilai 200 juta euro hanya untuk belanja pemain. Man City ketagihan juara. The Citizen baru saja memenangi Piala Dunia antar klub 2023. Dengan hasil ini, Manchester City sudah menggapai sebanyak 5 trofi di sepanjang tahun 2023. Dan ini menjadikan tahun tersukses di sepanjang sejarah berdirinya Manchester City. Ini tim hebat dan kami suka memenangi trofi. Ini pertama kalinya kami di sini dan kami ingin lagi dan mencoba mengulang apa yang sudah kami selesaikan, kata dari Phil Foden. West Ham United kalahkan Manchester United. Manchester United kembali menelan kekalahan saat berkunjung ke markas West Ham United pada laga pekan ke-18. Setan Merah terpaksa menyerah dengan skor akhir 0-2. Gol West Ham United diciptakan oleh Jarrod Bowen dan juga Mohamed Kudus di babak kedua. Dengan hasil ini West Ham berada di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan koleksi 30 poin. Sementara Man United terdampar di posisi ke-8 dengan torehan 28 poin. Sedangkan di partai lain, Liverpool menjamu Arsenal pada pekan ke-18. Pada duel di Anfield Stadium tersebut, kedua tim harus puas bermain imbang 1-1. Arsenal unggul lebih dahulu di menit keempat lewat gol dari Gabriel Magalhaes. Namun Liverpool lantas membalas melalui gol Mohamed Salah di menit ke-29. Hasil imbang ini cukup bagi Arsenal untuk tetap berada di puncak klasemen sementara. Arsenal punya 40 poin dari 18 laga, dan Liverpool tepat berada di bawah Arsenal dengan koleksi 39 poin dari jumlah laga yang sama. Sedangkan di partai lain, Tottenham mengalahkan Everton 2-1 dalam lanjutan Liga Premier Inggris musim ini. Spurs unggul 2-0 dalam 18 menit berkat gol dari Richarlison di menit ke-9 dan juga Son Heung-min di menit ke-18. Everton kemudian bangkit di babak kedua, namun hanya mampu mencetakkan 1 gol via Andre Gomez. Tambahan 3 poin membuat Spurs naik ke peringkat 4 klasemen sementara dengan koleksi 36 poin, menggeser Manchester City yang baru bermain lagi seusai Natal.
Bergeser ke Serie A, AS Roma menjamu Napoli di Stadio Olimpico. Pertandingan Roma versus Napoli ini berakhir dengan skor akhir 2-0. Gol Roma dilesakan oleh Lorenzo Pellegrini di menit ke-76 dan juga Romelu Lukaku di menit ke-90+5. Hasil ini membuat Roma menggusur Napoli dan sekarang memiliki 28 poin. Hasil ini membuat Roma menggusur Napoli dengan koleksi 28 poin di peringkat ke-6 dan Napoli turun ke posisi ke-7 dengan koleksi 27 poin. Sedangkan di partai yang lainnya, Inter Milan ditantang Lecce di Giuseppe Meazza. Pertandingan Inter versus Lecce ini berakhir dengan skor akhir 2-0. Gol pembuka Inter dicetakkan oleh Jan Aurel Bisek di menit ke-43 dan gol kedua disarankan oleh Nicolo Barella di menit ke-78. Inter pun sekarang memiliki 44 poin dari 17 pertandingan. Inter tetap memimpin klasemen dengan keunggulan 4 poin dari Juventus yang berada di urutan yang kedua. Mesin gol Manchester United sudah rusak parah. Manchester United menderita kekalahan 0-2 dari West Ham United. Kekalahan untuk kesekian kalinya ini menunjukkan bahwa mesin gol setan merah kini sudah rusak dan lebih dari 380 menit telah berlalu tanpa Man United mampu mencetakkan gol. Padahal skuad Erik ten Hag di musim lalu lebih klinis dengan bergantung kepada Marcus Rashford dan juga 30 golnya. Tetapi penurunan Manchester United di musim ini telah mengungkapkan kekurangan kualitas serangan di tim Erik ten Hag. Bahkan Rasmus Hojlund yang didatangkan sebagai solusi dengan transfer 72 juta pound sterling gagal mencetakkan gol dalam 14 pertandingan di Liga Premier Inggris. West Ham United makin bersinar bersama Moyes. West Ham United makin bersinar di bawah besutan pelatih David Moyes. The Hammers kali ini mempermalukan Man United dengan skor akhir 2-0. West Ham United pun tampil impresif di pentas Liga Eropa di musim ini. Mereka berhasil lolos ke babak 16 besar sebagai juara dari grup A. Dan seperti yang dikutip dari ESPN, penampilan West Ham United sepanjang Desember terbilang luar biasa dengan mencatatkan 6 kemenangan, sekali imbang dan 1 kali kalah. Dan pada musim lalu David Moyes pun mempersembahkan trofi pertamanya dengan menjuarai Liga Konferensi Eropa. Wataru Endo dipuji oleh Jurgen Klopp. Wataru Endo mendapatkan pujian dari manajer Liverpool Jurgen Klopp. Dia dicatat di situs Premier League membukukan sebanyak 11 tackle dengan tingkat kesuksesan mencapai 75% di Liga Inggris. Endo juga memenangi 32 duel. Selain itu, ia juga belum pernah membuat blunder. Ada 11 clearance yang telah dicatatkan oleh Endo dan juga 10 kali melakukan sapuan dengan kepala. Comeback lawan Arsenal, Jurgen Klopp puji tua dari Anfield. Manajer Liverpool Jurgen Klopp memberikan kredit khusus kepada para pendukung The Red yang memenuhi Anfield Stadium pada laga tadi malam. Ia menyebut berkat mereka, Liverpool bisa comeback melawan Arsenal. Liverpool diketahui tertinggal lebih dahulu lewat gol dari Gabriel Magalhaes di babak pertama. Namun The Reds kemudian menyamakan kedudukan lewat gol dari Mo Salah. Klopp mengaku puas dengan hasil tersebut. Ini adalah pertandingan yang sangat bagus dan juga super intens, ungkap Klopp di laman resmi dari Liverpool. Tsimikas dan Luis Diaz tumbang di laga versus Arsenal. Di laga Liverpool melawan Arsenal memakan korban cukup banyak di kubu tuan rumah. Selain Kostas Tsimikas, Luis Diaz juga dipastikan mengalami cedera di laga tersebut. Tsimikas mengalami cedera leher yang cukup parah akibat bertabrakan dengan Jurgen Klopp. Klopp juga menyebut bahwa Luis Diaz ternyata juga mengalami cedera pada laga ini. Namun ia menyebut bahwa cedera tersebut kemungkinan tidak terlalu parah. Dia mengalami kesakitan setelah terjadi benturan di lututnya. Diaz juga kemudian bilang kepada saya bahwa dia merasa sakit, ujar dari sang pelatih. Puncaki klasemen sementara, Arteta tuntut Arsenal lebih konsisten. Keberhasilan Arsenal memuncaki klasemen sementara Liga Inggris tidak membuat Arsenal merasa puas. Ia menilai ada banyak hal yang perlu dibenahi timnya di paruh kedua nanti. Menurut Arteta, satu aspek yang perlu diperbaiki Arsenal adalah ketajaman mereka. Ia ingin timnya tidak menyia-nyiakan terlalu banyak peluang.
Bek Arsenal sebut Liverpool seharusnya dapatkan penalti. Bek Liverpool yakni William Saliba buka suara terkait insiden yang terjadi di laga Liverpool versus Arsenal pada tadi malam. Ia menyebut Dres seharusnya mendapatkan penalti di laga tersebut. Insiden yang dimaksud terjadi di menit ke-19. Pada saat itu Martin Odegaard melakukan handsball di kotak terlarang Arsenal dan wasit saat itu memutuskan untuk tidak memberikan penalti kepada Liverpool. Padahal Odegaard terlihat jelas melakukan handsball pada saat itu. Bahkan VAR pada saat itu tidak memeriksa insiden tersebut. Barcelona mau pinjam Joao Felix lebih lama. Skuad Barcelona dikabarkan sedang mencari cara untuk bisa mempertahankan Joao Felix di skuad mereka lebih lama. Meski ingin mempertahankan Felix yang mereka pinjam dari Atletico Madrid, kondisi finansial Barcelona yang saat ini carut-marut menjadi salah satu masalah utama mereka. Karena alasan itulah Barcelona kabarnya akan mencoba untuk mengajukan penawaran peminjaman lagi kepada skuad Atletico. Bos Liga Pro Saudi senang jika ada klub Arab datangkan De Gea. Direktur sepak bola Saudi Pro League yakni Mikel Emelano mengatakan bahwa ia akan senang jika David De Gea pindah ke Arab Saudi. Diketahui mantan kiper dari Manchester United tersebut berstatus sebagai bebas agen dan telah dikaitkan dengan klub-klub dari Saudi Pro League. PSG resmi datangkan Lucas Beraldo. PSG telah mengalahkan Liverpool untuk bisa mendapatkan tanda tangan Lucas Beraldo. Pelaporan dari 90 Min mengklaim bahwa juara Ligue 1 Prancis tersebut akan memenangkan perlombaan untuk bisa memenangkan Lucas Beraldo. Dikabarkan oleh Fabrizio Romano, PSG akan mengontraknya dengan kesepakatan 20 juta euro atau sekitar 392 miliar rupiah. Kala ke-13 kali, posisi Erik ten Hag di Man United kini terancam. West Ham United menorehkan luka di dalam tubuh Manchester United. The Hammers membuat tim racikan dari Erik ten Hag merasakan kekalahan ke-13 di musim ini. Musim 2023-2024 tidak berjalan dengan baik bagi Manchester United. Sejak awal musim, performa United sangat tidak konsisten. Dampaknya United gagal mempertahankan gelar di Carabao Cup. Selain itu, United juga gagal total di ajang Liga Champions dan United menjadi juru kunci klasemen dalam grup A. Opta mencatat Man United musim ini hanya kalah buruk dibandingkan periode 1930-1931 ketika saat itu mereka menelan 16 kekalahan sebelum Natal. Tentunya catatan tersebut membuat posisi dari Erik ten Hag kini semakin terancam dan sinyal pemecatan pun kini kembali mencuat setelah pembeli saham baru Manchester United yakni Sir Jim Ratcliffe dipastikan akan menyelesaikan pembelian Manchester United di Januari nanti.